Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya. Kemarin sampai tema 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tema 2, pembelajaran 2 dari tema 4, subtema 2 ya. Sekarang kita lanjutkan di tema 4, subtema 2 di pembelajaran 3. Itu di bukunya halaman 128. Nah, sudah kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di pembelajaran 3 sudah dibuka ya bukunya di halaman 128. Masih tentang menyatakan kalimat saran secara lisan. Nah, kalau kemarin kita sudah banyak sekali latihan tentang menuliskan saran ya secara tertulis. Nah, mungkin saat ini kita akan berlatih dengan menggunakan secara lisan. Nah, perlu diulangi sekali lagi. Untuk menyampaikan saran ya, untuk menyampaikan saran biasanya menggunakan kata apa di awalnya? Kata sebaiknya ya, seharusnya dan hendaknya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan saran menggunakan kalimat yang sopan. Supaya apa? Supaya tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Selain itu, supaya saran kita juga bisa diterima dengan baik dan dilaksanakan. Jadi percuma kalau misalnya kita memberikan saran kepada orang lain tapi tidak dilaksanakan kan. Makanya untuk supaya dilaksanakan, supaya tidak tersinggung, maka kita memberikan sarannya dengan bahasa yang sopan. Nah, coba dilihat bukunya halaman 128. Di situ ada ayat berlatih, ada sebuah teks ya. Menjaga kebersihan kantin sekolah. Salah satu tempat di lingkungan sekolah adalah kantin sekolah. Kantin sekolah didatangi siswa ketika jam istirahat. Ada yang membeli makanan di sana, ada pula yang membawa makanan dari rumah. Tidak ada tempat sampah diletakkan di kantin sekolah. Nah, ini sebuah masalah ya. Tidak ada tempat sampah. Oleh karena itu banyak sampah berserakan di kantin sekolah. Memiliki sekolah yang bersih merupakan keinginan setiap siswa. Setiap siswa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah menerapkan peraturan agar tidak membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, sekolah mulai meletakkan tempat sampah di kantin agar sampah tidak berserakan. Selain itu, disediakan juga tempat mencuci tangan agar semua siswa dapat mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kantin sekolah kini tampak bersih. Semua warga sekolah pun senang karena tempat untuk makan menjadi nyaman. Nah, di situ banyak sekali permasalahan di awalnya ya. Mulai tidak ada tempat cuci tangan, tidak adanya tempat sampah yang mengakibatkan banyaknya sampah berserakan di kantin sekolah. Nah, dilihat halaman 129. Nah, di situ ada 5 nomor ya tentang masalah atau ya masalah yang siap kita berikan sarannya. Tuliskan kalimat saran berdasarkan kalimat-kalimat berikut. Setelah itu, bacalah kalimat saran tersebut dengan santun. Nah, nomor 1 masalahnya, Bapak kasih contoh ya. Siswa bersiap-siap untuk makan. Kira-kira apa sih sarannya untuk siswa tersebut sebelum makan? Ya, sebaiknya siswa mencuci tangannya sebelum makan. Boleh. Sebaiknya atau seharusnya siswa itu berdoa sebelum makan. Nah, boleh seperti itu. Itu sarannya. Yang kedua, banyak sampah berserakan di kantin sekolah. Nah, berikan sarannya.
Tadi sudah ada di teks. Sebaiknya kantin sekolah menyediakan tempat sampah atau sebaiknya siswa yang makan di kantin sampahnya dibuang tempat sampah. Nomor 3, tidak ada tempat sampah di kantin sekolah sehingga sampah berserakan. Nah, silakan berikan sarannya bagaimana. Nomor 4, air keran di wastafel tidak menyala sehingga siswa tidak cuci tangan sebelum makan. Nah, ini ya, berikan sarannya. Nomor 5, makanan yang dijual di kantin dihinggapi lalat. Nah, sarannya bagaimana supaya lalat tersebut tidak hinggap di makanan yang ada di kantin. Nah, itu sebagai tugas nanti ya, sebagai tugas itu ditulis sarannya. Setelah itu kalian rekam suara kalian dengan membaca saran yang kalian berikan ya. Atau memberikan saran dengan cara bahasa yang santun dan direkam dan kirim ke Bapak. Paham, Tom? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, selanjutnya kita bahas di halaman 129 di muatan matematika. Sudah dibuka halaman 129. Menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Sudah? Nah, kita akan merajah kembali sebelumnya ya, bagaimana sih cara menentukan dua bilangan yang selisihnya itu diketahui. Kalau misalnya sebelumnya itu jumlahnya ya, jumlahnya yang diketahui, sekarang adalah selisihnya. Berarti hasil pengurangannya. Hasil dari pengurangannya. Nah, cara pertama yaitu adalah membuat pengurangan yang hasilnya bilangannya lebih besar dari bilangan yang diketahui. Contoh itu yang di buku adalah yang di kotak hitam. Sekolah Beni membuka pendaftaran kursus musik pada gelombang pertama. Pihak sekolah hanya akan menerima paling banyak 96 peserta baru. Nah, kita bahas di sini, Bapak akan jelaskan. Bilangan yang diketahui di sini adalah 96. Nah, bilangan yang kedua adalah 96 peserta baru. Halaman berapa? 129. Bilangan yang diketahui adalah 96 peserta baru. Sudah? Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah berapakah jumlah peserta yang mendaftar dan jumlah peserta yang tidak lulus. Nah, gitu ya, bilangan yang diketahui ada 96 peserta baru, ini yang lulusnya. Nah, kita sekarang mencari berapa nih sih total keseluruhan peserta yang daftar dan berapa yang nggak lulus. Caranya bagaimana? Cara pertamanya itu adalah sama seperti kemarin.
Di buku dilihat itu ada. Cara pertama yaitu menentukan bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Berarti kita mencari bilangan yang lebih besar daripada 96. Berapa bilangan yang lebih besar dari 96? Nah, bisa kita tulis misalnya di sini 120 peserta yang mendaftar. Itu adalah bilangan yang lebih besar dari 96. Berapa? Coba kasih contoh. (120) misalnya ya. 120 peserta. Nah, ini peserta yang mendaftar. Nah, sekarang kita mencari berapakah peserta yang tidak lolos, peserta yang tidak lulus. Bagaimana cara mencari peserta yang tidak lulus? Ayo, bagaimana? Ada yang masih ingat? Bagaimana cara mencari peserta yang tidak lulus? Ya, yaitu dengan cara mengurangi bilangan pertama. Bilangan pertama itu yang mana? Nih, bilangan pertama. Dengan mengurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Ya, berarti di sini adalah 120 dikurangi berapa? 96. Apa hasilnya? 120 dikurangi 96. Ayo, ada yang bisa menjawab? Berapa? 120 dikurang 96. Ayo, siapa yang bisa? Hasilnya adalah 176. 76. 120 dikurang 96, bukan 196 kurang 20 ya. 120 dikurang 96. Dikurang berapa? 120-nya di atas. Nah, 120 di atas, 96-nya di bawah. Di bawah. Sini. 9, 6, kurang. Ini 0, ini minjem. Jadi 10 kurang 6 berapa? 10 dikurang 6 berapa? 4. 1 nggak bisa. 9. Minjem lagi nih. Jadi 12 kurang 9. 12 kurang 9 berapa? Pak, mau ke toilet, Pak. Ya, ayo siapa yang sudah nemu? 174, Pak. 100? 74. 174. Nih, kita hitung. Oke, kita hitung bersama ya. 34. Enggak, kebanyakan. 120 dikurangi 96. Kita hitung dari belakang. 4. 0 dikurang 6, bisa enggak? Enggak bisa. Nggak bisa, kita pinjam ya. 1.
Kita pinjam 1. 4, Pak. Nah, di 4. sini jadi ya 10 ya. 10 kurang 6. Berapa 10 kurang 6? 4. 4. Setelah itu ini yang dipinjam tadi kan tinggal 11. 11 dikurang 9. 2. Berarti hasilnya berapa? 24. Ah, 24. 4. Berarti 120 dikurang 96 hasilnya 24. 24 orang. Jadi peserta yang tidak lulus adalah 24 orang. Paham tuh? Fahimna insya Allah. Oke, insya Allah paham tuh ya. Terus di halaman 130 lihat contoh soal yang lain. Di nomor 2 langsung ya, nomor 2. Langsung di nomor 2. Siswa SD Erlangga akan berwisata ke kebun binatang. Pihak sekolah menyatakan ada 60 siswa yang belum melunasi pembayarannya. Tuliskan perkiraan total siswa dan siswa yang telah melunasi pembayarannya. Sama kayak tadi caranya ya. Pertama yaitu carilah bilangan yang lebih besar dari 60. Tulis. Boleh 120, boleh 100, boleh 65, boleh 70, 80, boleh 500, silahkan. Yang penting lebih besar dari angka 60. Itu adalah peserta total siswanya. Yang pertama adalah total siswa. Total siswa sama dengan cari bilangan yang lebih besar dari 20. Nah, terus kita cari siswa yang telah melunasi pembayarannya. Bagaimana cara mencarinya? Sama, berarti tinggal tadi total pesertanya dikurangi bilangan yang diketahui, yaitu 60. Hasilnya berapa? Ya, paham tuh? Fahim. Nah, insya Allah. Lalu di nomor 3, di sebuah pertunjukan teater musikal, selisih banyak penonton anak-anak dan dewasa adalah 225 orang. Penonton dewasa lebih banyak dari penonton anak-anak. Tuliskan 3 kemungkinan berbeda. Banyak penonton dewasa dan banyak anak-anak. Nah, di sini ya, di sini kalian diminta tulis 3 kemungkinan berbeda. Pertama, caranya sama ya. Cari yang lebih besar dari 225 untuk penonton dewasanya. Nonton dewasa berarti lebih dari 225. Berapa? 230 atau 200. Nah, di sini tulis 3 kemungkinan ya. Berarti tulis 3, 230 pertama. Kedua 250, contoh ya. Ketiga misalnya 300. Nah, itu 3 kemungkinan. Nah, baru setelah itu untuk penonton anak-anaknya tinggal dikurangi penonton anak-anak 1. Tadi 230 dikurang 225 hasilnya berapa? Nonton anak-anak kedua, kemungkinan kedua 250 dikurangi 225. Terus penonton kemungkinan jumlah penonton anak-anak ketiga misalnya 300 dikurangi 225 itu berapa? Paham nggak? Apa bingung? Enggak. Bingung ya? Nih, Bapak kasih contoh ya. Sebagai contoh nanti kalian nulisnya lain dari bilangan yang Bapak sebutkan. Nah, di sini diketahui pertama. Diketahui selisih penonton anak dan dewasa adalah berapa itu? 225 orang.
Terus yang diketahui lagi adalah jumlah penonton dewasa lebih banyak dari penonton anak-anak. Ditanyakan, ya, yaitu adalah tulislah 3 kemungkinan jumlah penonton dewasa dan anak-anak. Nah, ini. Soalnya bisa dipahami? Bisa. Saya. Coba. Sekarang kita jawab. Udah ngomong mau jadi restu ya. Nah, untuk menjawab, jawabnya yaitu adalah pertama, kita mencari penonton dewasa terlebih dahulu ke kemungkinan 1 ya. Bapak singkat ya, K1, kemungkinan 1 ya. K1 adalah kemungkinan 1. K1 sama dengan cari bilangan yang lebih besar dari 225. Berapa? Berapa bilangan lebih besar dari 225? Contohnya di sini Bapak ambil 240 ya. Jumlah penonton dewasa. Kemungkinan 1 jumlah penonton dewasa. Cari bilangan yang lebih dari 225, yaitu 240. Lalu kemungkinan 2-nya. Kemungkinan 2 berapa? Misalnya 270. 270 orang dewasa. Kemungkinan 3 berapa yang lebih dari 225 lagi? 300, misalnya 300 orang dewasa. Nah, ini ya. Jadi kan disuruh nulis 3 kemungkinan jumlah penonton dewasa dan anak-anak. Nah, jumlah penonton dewasa sudah kita ketahui. Yang pertama itu adalah 240 orang dewasa. Yang kedua adalah 270 orang dewasa. Yang ketiga adalah 300 orang dewasa. Kalau misalnya tulisannya Bapak kecilin, kelihatan nggak ya? Segini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kalau nggak muat. Kelihatan ya tulisannya ya? Nah, ini ya. Ini kemungkinan jumlah kemungkinan orang dewasa sudah kita ketahui 3. Nah, sekarang kita jawab selanjutnya yaitu adalah jumlah penonton anak-anak.
Jumlah penonton anak-anak. Nah, jumlah penonton anak-anak di kemungkinan 1. Nah, caranya itu adalah dengan mengurangi bilangan yang diketahui. Bilangan yang pertama dikurangi bilangan yang diketahui. Bilangan yang pertama berapa ini? Berapa? Nih, bilangan yang pertama 200. 240. 240 dikurangi dengan bilangan jumlah yang diketahui. Ada soal. Berapa? 225. Nah, 225 ini bilangan yang diketahui. Lalu tinggal kita kurang. 240 dikurangi 225. Berapa hasilnya? Ya, siapa yang bisa? 240 dikurang 225. 15 orang anak. Ya. Ini yang kemungkinan 1. Lalu yang kedua, kemungkinan 2. Sama dengan berapa jumlahnya yang kedua? Orang dewasa. 270. 270. Ini yang kedua ya, 270. Nah, di sini berarti 270 dikurang berapa ya? Jumlah yang diketahui 225. 225 sama ya. Berapa hasilnya? Ada yang bisa? Berapa ya? 45. Ayo, sahih. 45 orang anak. Ini kemungkinan 2 ya. Orang dewasanya 270, anak-anaknya 45 orang. Nah, sekarang terakhir kemungkinan 3. Kemungkinan 3 berapa kurang berapa? 300. Nah, betul. Dikurang 225. 225. Berapa hasilnya? Siapa yang bisa? Berapa? 75. Ayo, sahih. 75 orang anak. Nah, kita sudah menuliskan 3 kemungkinan jumlah penonton dewasa dan anak-anak. Nah, untuk kemungkinan pertama, itu penonton dewasanya adalah 240 orang dewasa. Dan jumlah anak-anaknya kemungkinan pertama adalah 15 orang anak. Kemungkinan kedua, orang dewasanya ada 270. Kemungkinan kedua untuk anak-anak adalah 45 orang. Di kemungkinan ketiga, orang dewasa berjumlah 300 orang dan anak-anak berjumlah berapa? 75. Nah, di sini Paham. Tom. Nah, ini berarti nanti tinggal diganti aja angkanya ya. Angkanya tinggal diganti. Itu cara mengerjakannya sama kayak Bapak tuh. Pertama cari dulu bilangan yang lebih dari 225, 3 bilangan. Nih, jadinya 1, 2, 3 ya. Ini lebih semua kan dari 225, lebih besar.
Nah, setelah itu baru masing-masing ini dikurangi dengan 225. 240 dikurangi 225, 270 kurangi 225, 300 dikurangi 225. Ya, paham? Paham. Paham. Beneran paham? Ya, kalau sudah paham, insya Allah paham ya semuanya. Kalau sudah paham, kita akhiri ya. Jadi tugasnya tadi 2. Satu lagi belum, sejarah kebudayaan Islam ya. Tugasnya 2 tadi ya. Untuk tema tadi di halaman 129 1 sampai 5 menuliskan sebuah saran dengan bahasa yang sopan, lalu kalian baca saran tersebut, direkam, kirim ke Bapak. 5 saran tersebut. Terus tugas kedua adalah di halaman 131 ayat berlatih nomor 2 dan 3. Ayat berlatih yang mana? Kenapa? Halaman berapa, Pak? 129 untuk bahasa Indonesia. Lagi. Satu lagi halaman 130 Yang nomor mana? 2 dan nomor 3 ayat berlatih. Nomor 2 dan nomor 3 doang. Iya. Pak, Ya. Ininya di cita. yang halaman 129 itu kalau udah ditulis kalimat sarannya terus direkam, Pak. Ya, betul, direkam. Dibaca kalimat sarannya direkam. Karena di sini adalah tugasnya menyampaikan kalimat saran secara lisan. Sudah? Kalau sudah, tugas sejarah kebudayaan Islam. Dibuka buku sejarah kebudayaan Islamnya. Halaman Halaman 40. satu sampai 10, Pak. Ya. Yang remedial. Iya, betul, yang remedial 1 sampai 10. Sudah? Sudah. Nah, sudah ya, itu tugasnya 3 berarti. Bahasa Indonesia, matematika, dan SKI ya. Dan jangan lupa untuk mufradat, hafalan mufradat, silakan kalian setorkan juga hafalannya dengan video call ya. Oke, bukan video call, rekaman video. Kalian sedang menghafal 3 mufradat tadi ya, daul jism, sya'run, wa ra'sun. Rekam videonya kirim ke Bapak. Sudah cukup? Nah, katain bilhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.